baca dulu dari yang A. Sebab hijrah ke negeri Habasya. Kasih waktu 5 menit. Coba dipahami dulu ya. Yang pertama A. Sebab hijrah ke negeri Habasya dengan sebab hijrah ke negeri Habasya perlakuan kaum Quraisy menjadi muslimin makin kejam karena ada perlakuan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin makin kejam. Hal itu menyebabkan kaum muslim tidak mungkin untuk tetap tinggal di Mekah. Jadi keberadaan kaum muslim di Mekah itu genting, tidak aman. Paham ya? Nah, yang kemudian itu juga dirasakan oleh Nabi Muhammad. Kalau orang muslim saja keadaannya tidak aman, berarti Nabi Muhammad yang menjadi nabi yang menyebarkan agama Islam juga tidak aman sebenarnya. Melihat kaum muslim yang keadaannya sangat memprihatinkan karena disiksa dan dianiaya oleh kafir Quraisy, nah, beliau berpikir untuk memindahkan kaum muslimin sementara waktu di negara lain. Jadi ada pikiran untuk memindahkan kaum muslim ke negara lain yang lebih aman. Nah, sebelum menentukan pilihan, Rasulullah telah mengamati kondisi dalam negara-negara yang menjadi pilihannya beliau. Nah, negara-negara tetangganya dengan sangat cermat. Yang pertama, kerajaan Persia yang dibentangkan oleh sesembahan mereka sang api abadi. Yang kedua, Imperium Romawi memperbudak seluruh rakyatnya, berarti kan tidak aman. Dan yang ketiga, kerajaan Habasya. Rasulullah tidak memilih kerajaan Persia dan Imperium Romawi karena kurang cocok, tidak cocok untuk berhijrah karena di sana keadaannya ya sangat tidak aman juga, gitu ya. Akhirnya Nabi Muhammad memilih Habasya yang menurut beliau di sana tempatnya lebih aman daripada Persia dan Imperium Romawi. Alasan beliau memilih kerajaan Habasya antara lain, yang pertama, kondisi geografis. Geografis itu apa? Kondisi geografis itu letak tempat negara tersebut yang dekat dengan laut. Kondisi geografis yang dekat dengan laut dan dianggap menguntungkan karena lebih menjamin keselamatan kaum muslimin dari kejaran kaum Quraisy yang saat itu
itu belum lahir menghadapi medan laut. Jadi pertama, alasan kerajaan Habasyah ini Rasulullah berhijrah kaum muslim, dan Rasulullah tersebut karena kondisi geografis yang dekat dengan laut, karena kaum Quraisy tidak punya ilmu atau belum mahir dalam menghadapi medan laut. Hidupnya nanti kan tidak bisa dikejar-kejar sama kaum Quraisy. Nah, sampai sini. Yang kedua, Habasyah merupakan kerajaan Nasrani. Itu menganut ajarannya Nabi siapa? Isa. Nasrani itu menganut ajaran Nabi Isa. Kerajaan Habasyah dipimpin oleh Raja Aslimah An-Najasyi yang adil dan bijaksana, yang tidak mengizinkan adanya kezaliman di kerajaannya. Sang raja selalu ditemani oleh para uskup yang senantiasa berpedoman pada kitab Injil. Jadi yang kedua alasannya karena Habasyah merupakan kerajaan kaum Nasrani yang menganut ajaran Nabi Isa. Karena di sana orang Nasrani otomatis mereka sudah menganut ajarannya sendiri, jadi tidak mengusik-musik agama Islam. Karena di sana orang-orangnya tidak mengizinkan kezaliman dari kerajaannya, sikapnya adil dan bijaksana. Yang ketiga, peristiwa kegagalan Abraham dan pasukan gajah beberapa puluh tahun silam masih terngiang di seluruh penjuru Habasyah. Abraham adalah salah satu gubernur di bawah kekuasaan Raja Habasyah yang mati ketika hendak menghancurkan Ka'bah. Nah, oleh karena itu orang Habasyah beranggapan bahwa Mekah dan penduduknya memiliki sejarah suci yang layak dikenali. Jadi orang Habasyah beranggapan kaum muslimin Rasulullah kaum muslimin yang dulunya penduduk Mekah, andai kata mereka hijrah ke Habasyah, orang penduduk Habasyah itu menyambutnya dengan baik karena menganggap dari orang-orang penduduk Mekah itu memiliki sejarah suci yang layak dikenali. Nah, dari ketiga alasan tersebut, kenapa kok Habasyah menjadi tempat yang dipilih oleh Rasulullah berhijrah itu karena yang pertama kondisi geografis, yang kedua Habasyah merupakan kerajaan yang adil dan bijaksana, yang ketiga Habasyah menganggap penduduk Mekah itu merupakan orang-orang yang punya sejarah yang suci dan layak dikenali. Paham ya? Habasyah adalah salah satu daerah yang berada di selatan benua Afrika. Benua Afrika itu orangnya orang-orang yang berkulit hitam, yang memang berkulit hitam asli, orang-orang Afrika. Kalau kita di benua mana? Ya, Habasyah itu berada di selatan benua Afrika. Habasyah terletak di lembah Wadi Al-Ahqaf yang dikelilingi oleh bukit pasir berbatu. Jadi di sana itu bukit pasir berbatu. Di kita kan tanah, pegunungan, lautan. Di sana itu bukit pasir dan berbatu. Nah, jadi kalau di era sekarang Habasyah itu sekarang dikenal dengan nama Ethiopia. Sekarang Habasyah sana itu dikenal dengan nama Ethiopia. Masyarakat Habasyah dikenal dengan Al-Habasyi, yaitu bangsa Sudan atau bangsa yang berkulit hitam. Dari sini paham ya? Sekarang diskusikan pernyataan berikut dengan teman sebangkumu. Yang pertama, mengapa Nabi Muhammad lebih memilih Habasyah sebagai tempat hijrah yang mayoritas penduduknya beragama Nasrani? Nanti sudah saya jelaskan di poin kedua tadi. Sudah tahu paham kan? Coba diskusikan pernyataan tersebut sama teman sebangku. Yang kedua, saat hijrah ke Habasyah, para kaum kafir Quraisy mengirim utusan
Raja Habasya. Tulislah pendapatmu tentang tindakan kaum kafir Quraisy tersebut. Jadi ini diskusikan sesuai dengan apa yang kamu pahami. Ya, dengan mas baku ditulis. Ya, contoh salah satu menyampaikan diskusi dari pernyataan tadi. Coba, Salila. Mengapa Nabi Muhammad lebih memilih Habasyah sebagai tempat hijrah yang mayoritas dari ya betul, ya kasih tepuk tangan. Ya, ya sekarang yang nomor 2 dijawab bersama. Saat hijrah ke Habasyah, pasal dulu Quraisy mengirim pesan untuk membasmi Raja Habasyah. Tulislah pendapatmu tentang tindakan kaum kafir Quraisy tersebut. Tidak setuju atau tidak? Tidak. Oh iya betul. Sekarang di sini sudah paham semuanya. Ada pertanyaan apa tidak? Tidak. Tidak. Jadi kesimpulannya tadi, karena kondisi Mekah tidak aman, Nabi Muhammad dan kaum muslim memilih untuk hijrah ke Habasyah karena Habasyah di sana orang-orang penduduknya sangat terbuka, sekaligus kondisi geografisnya juga strategis. Paham ya? Nah, sekarang cukup pembelajaran